Selamat pagi kelas 5A. Selamat pagi juga kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Salam sehat untuk kita semuanya. Nah, kepada kelas 5A, kita masih di tema 4, ekosistem, subtema 3, komponen ekosistem. Hari ini kita masuk ke muatan IPS, materi kita tentang letak geografis Indonesia. Inilah materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami Tuhan akan melaksanakan kegiatan proses belajar kami. Kiranya Tuhan berikanlah kepada kami kesabaran, ketabahan, supaya kami dapat belajar dengan baik. Tuhan, kami juga meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhanlah berikan kepada kami kesehatan, agar kami selalu sehat dan untuk dapat memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita lanjutkan letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena dikelilingi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan diapit 2 benua, sehingga negara kita merupakan pusat perdagangan dan pelayaran. Indonesia memiliki banyak pulau. Ada pulau besar Indonesia, antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Inilah pulau-pulau terbesar di Indonesia. Perbatasan wilayah negara Indonesia. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, Timur Leste, dan Australia. Sedangkan sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Letak geografis suatu wilayah atau negara dapat digambarkan dalam sebuah peta. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur peta. Untuk membuat peta, kita harus memperhatikan unsur-unsur yang harus dimiliki sebuah peta. Nah, berikut unsur-unsur peta. 1. Judul peta. Secara umum letaknya di atas gambar, berguna untuk menunjukkan isi dalam peta. Yang kedua, skala, mempermudah menentukan jarak sebenarnya antara 2 daerah atau kota dari ukuran peta. Yang ketiga,
simbol peta, lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Yang keempat, legenda, yaitu keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang menunjukkan kenampakan alam pada setiap daerah pada peta. Kita lanjut nomor 5, inset, berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memberikan penjelasan tentang lokasi penting tetapi kurang jelas pada peta. Yang keenam, garis astronomis, yaitu garis khayal di permukaan bumi yang berguna untuk mengetahui posisi suatu daerah pada peta utama. Garis astronomis ada dua, yaitu garis lintang atau garis datar yang membagi dunia dua belahan, yaitu utara dan selatan, dan garis bujur atau garis tegak yang membagi dunia menjadi belahan timur dan barat. Yang ketujuh, garis tepi, yaitu garis pembatas ruang peta. Dan yang ke-8, arah mata angin, berfungsi petunjuk arah mata angin. Kids di zaman sekarang mungkin kamu jarang menemukan peta. Peta berfungsi sebagai gambar yang menunjukkan letak tanah, laut, gunung, dan lainnya dengan skala tertentu. Komponen-komponen peta bisa membuat kamu lebih mudah membacanya. Komponen-komponen peta termasuk dalam judul, petunjuk arah, skala, legenda, dan lainnya. Sekarang kita cari tahu komponen pada peta yuk, untuk mendapatkan hasil yang akurat. Judul. Judul adalah bagian terpenting dalam peta. Tujuannya untuk menjelaskan jenis peta. Judul biasanya terletak di bagian tengah atas gambar. Petunjuk arah. Petunjuk arah biasanya berada pada bagian ruang kosong di peta. Petunjuk arah berisi simbol arah mata angin. Tujuannya untuk mengetahui arah pada peta, seperti utara, selatan, timur, dan barat. Legenda. Legenda pada peta berfungsi untuk menjelaskan mengenai keterangan simbol-simbol yang terdapat pada peta. Legenda biasanya berada di sudut kiri peta. Skala peta. Skala merupakan perbandingan jarak antara keadaan pada peta dengan keadaan sebenarnya. Skala dibagi menjadi 3 jenis, yaitu skala angka. Skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Contohnya skala 1 banding 50.000. Itu artinya setiap 1 cm jarak pada peta sama dengan 50.000 cm jarak sebenarnya. Jadi, jika jarak dua kota A dan B pada peta 20 cm dan skala pada peta adalah 1 banding 50.000, maka jarak sebenarnya antara kota A dan B adalah 20 cm dikali 50.000 sama dengan 1 juta cm sama dengan 10 km. Skala garis. Skala garis adalah skala yang ditunjukkan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas. Setiap ruas menunjukkan satuan panjang yang sama. Dan juga skala verbal. Skala verbal adalah skala yang ditulis dengan kata-kata atau secara verbal. Skala jenis ini sering digunakan di negara tertentu, misalnya seperti Inggris. Simbol. Simbol peta berupa gambar tanda pada peta. Simbol berfungsi untuk mewakili keadaan sesungguhnya, seperti simbol kota, simbol jalan kereta api, simbol gunung, dan simbol sungai. Inset. Inset merupakan sebuah peta berukuran kecil dan lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Fungsinya antara lain untuk petunjuk lokasi dan memperjelas suatu lokasi. Warna peta. Peta memiliki simbol-simbol warna. Tujuannya untuk menjelaskan keadaan tempat atau objek di permukaan bumi. Misalnya, warna biru untuk perairan, warna coklat untuk pegunungan, dan warna kuning untuk dataran tinggi. Garis tepi. Garis tepi adalah sebuah garis untuk membatasi ruang pada peta, biasanya berbentuk persegi 4. Garis tepi dibuat pada peta agar gambar berada tepat di tengah-tengah dan meletakkan garis astronomi. Baik, sekarang perhatikan gambar peta ini. Di sini sudah dibuat ada tertulis garis bujur. Apa tadi garis bujur? Yaitu garis tegak. Nah, terus garis lintang. Ya, ada juga panahnya.
Nah, perhatikan garis tepi, menepi, terus judul. Ya, perhatikan judul, tadi sudah dijelaskan. Mata angin, skala, simbol, legenda. Nah, nanti bisa kita baca penjelasannya. Tadi penjelasannya sudah ada. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk kenampakan alam pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alam, kita dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencarian penduduknya. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Sekarang kita lanjut mata pencarian penduduk berdasarkan kenampakan alamnya. Nah, perhatikan kenampakan alam dataran tinggi. Mata pencarian penduduknya petani sayuran, perkebunan teh, wirausaha pariwisata, dan peternakan. Kenampakan alam tepi pantai, mata pencariannya nelayan, wirausaha pariwisata, budidaya ikan payau, dan industri kerajinan tangan bercorak pantai. Sekarang kenampakan alam dataran rendah, mata pencariannya petani padi, kelapa, usaha perkebunan lainnya, dan peternakan. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang simbol pada peta Indonesia dan negara lain. Perhatikan gambar ini, A. Simbol geometrik, B. Simbol gambar. Perhatikan simbol-simbolnya, kenampakan ibu kota negara, inilah simbolnya, ibu kota provinsi, ibu kota provinsi Kodia, kota madya, gunung, gunung berapi, terus simbol gambar, bandar udara internasional, bandar udara domestik, pelabuhan laut, ketinggian gunung atau tempat, perkebunan kelapa, satwa badak. Nah, inilah simbol gambar. Dan juga ada di sini dibuat Neotrex Maps Legend, ya. Ini simbol-simbol negara lah ini. Nah, ini tolong dibaca-baca dan dihafal, ya, supaya kita nanti tahu jika ada gambar atau simbol seperti ini. Baik, anak-anak kami kelas 5A, demikianlah penjelasan tentang letak geografis Indonesia. Nah, sekarang kita punya tugas. Tugas kita nomor 1, tuliskanlah batas-batas negara Indonesia. Nomor 2, apa saja komponen, apa saja komponen-komponen penting yang harus ada pada sebuah peta. Yang ketiga, jelaskanlah manfaat kenampakan alam sungai. Yang keempat, gambarkanlah simbol pada peta dari kenampakan alam. A. Bandar udara, B. Danau, C. Pelabuhan laut, D. Sungai. Nah, inilah tugas kita kepada kelas 5A. Mohon dikerjakan. Saya tunggu sampai pukul 22 malam. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya.